Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar pada KM dimohon untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, dan semoga semua yang hadir di sini selalu diberi kesehatan selamanya dan juga diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Sebelum belajar, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Namun sebelumnya Ibu akan mengulas dulu yang kemarin. Kita mempelajari tentang dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah Rasulullah strateginya itu ada dua fase. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Firman Allah dalam Al-Quran, kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu wa anzir wasabar aqobin. Kalau secara terang-terangan fasda bima tu'manu wa aqid anil musyrikin. Alhamdulillah kalian masih ingat. Dan sebelumnya coba tepuk-tepuk dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1. Kalau selamat siang, tepuk 2. Dan kalau selamat sore, tepuk 3. Selamat malam, tidak bersuara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, pagi. Dan sebelum kepada materi pembelajaran, dikarenakan sekarang alhamdulillah kita sudah menginjak ke bulan Agustus. Sedangkan di bulan Agustus ini ada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? 17 Agustus. Coba kita nyanyikan dulu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bagus. Dia masih ingat dan bisa lagu kemerdekaan Indonesia. Dan untuk selanjutnya, mari kita pada materi yang sekarang yaitu
Khulafa ur-Rasyidin. Nah, Khulafa ur-Rasyidin ini artinya khulafa itu apa? Para pemimpin. Berarti Khulafa ur-Rasyidin para khalifah atau para pemimpin yang diberi petunjuk. Nah, di dalam Khulafa ur-Rasyidin ini ada terdiri dari 4 orang ya. Yang pertama siapa? Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Utsman. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali. Nah, itu semuanya ada 4. Jadi kalau di dalam nada Sunda atau sholawatan atau pujian suka dikumandangkannya oleh anak-anak, para santri ataupun para anak-anak sekolah dinia. Coba bagaimana? Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Abu Bakar, sahabat kanjeng Nabi. Junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala yang Maha Suci. Itu yang termasuk dalam Khulafa ur-Rasyidin. Nah, Khulafa ur-Rasyidin itu tadi yaitu para khalifah atau para pemimpin yang diberi petunjuk. Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, biografi Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau itu dulu Ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Itu nama asli Abu Bakar ketika waktu kecil. Kenapa dinamai Abu Bakar? Karena bakar itu artinya pagi atau dini, atau kalau kata bahasa Sunda itu pangheulana gitu, pangmimitina. Nah, makanya yang mula-mula masuk Islam adalah Abu Bakar, yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, artinya pelopor pertama yang masuk Islam. Yang masuk as-sabiqun al-awwalun ada berapa orang? Ada 4. Yang pertama Siti Khadijah sebagai istri Rasul. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Siti Khadijah. Dan yang keempat Sayyidina Ali, yaitu sepupu Rasulullah, bahkan menjadi menantu Rasulullah. Itu yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun. Nah, Abu Bakar ini lahirnya pada tahun 572 Masehi. Beda 1 tahun dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah 571 tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kalau di dalam Hijriahnya dulu disebutnya tahun Gajah. Kalau di dalam Masehi, Rasulullah itu lahirnya tahun 571 Masehi. Selanjutnya proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar ini terpilih menjadi sebagai khalifah bukan karena dipilih seperti halnya pemimpin-pemimpin sekarang. Dikarenakan tugas khalifah itu bukan cuma memimpin negara, tapi juga yang disebut khalifah itu menjabat sebagai panglima pasukan Islam ketika berperang ataupun ketika mengadakan perkumpulan-perkumpulan atau musyawarah. Itu disebut khalifah. Jadi pemimpinnya pemimpin negara juga pemimpin agama seperti halnya Rasulullah. Namun bedanya pemimpin dulu dan sekarang, kalau dulu itu ditunjuk, kalau sekarang dipilih seperti halnya Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar terpilih menjadi seorang khalifah, karena dulu itu setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin menjadi bingung siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan akhirnya semuanya berembuk dari kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin. Ansor itu adalah yang menjemput kedatangan
Rasulullah dulu ketika Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Kalau muhajirin orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, akhirnya para Ansor dan para muhajirin berkumpul, berempung ataupun bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan akhirnya pada saat itu Abu Bakar langsung menunjuk dua orang sahabat. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Abdullah bin Jarrah. Nah, Abu Bakar kalau istilah Sunda dikapayunkeun dua anak, bahkan disuruh berdiri, coba berdiri. Nah, kata Abu Bakar begini, yang akan menjadi pemimpin, coba kalian pilih, ini Umar bin Khattab dan ini Abdullah bin Jarrah, kata Abu Bakar. Siapa yang akan kalian pilih? Dahulu. Nah, kata Umar bin Khattab dan Abdullah bin Jarrah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang pemimpin pertama dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar jadi pemimpin dan bahkan di bai'at, esok paginya di bai'at Abu Bakar menjadi seorang pemimpin dan Abu Bakar langsung berpidato. Pidatonya begini isinya, saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan suatu kekhianatan. Tadi karena kan orang Arab itu pintar berpuisi, pintar bersyair. Kebenaran adalah suatu keyakinan, dusta adalah suatu kekhianatan. Nah, makanya sering dipakai oleh orang-orang yang sedang di mabuk cinta, dusta itu kekhianatan. Tapi ternyata dikhianat seperti halnya itu. Nah, makanya orang-orang Arab itu pintar bersyair di dalam berkata-kata. Banyak ya syair-syairnya, seperti halnya dulu ibu pernah menjelaskan, musuh jangan dicari, teman jangan disakiti, bertemu musuh pantang berlari, berjumpa teman kita salami. Nah, itu bahasa-bahasa bersyair. Jadi di orang Arab itu pintar bersyair, kata-katanya yang indah, apalagi kalau kita tahu isi daripada Al-Quran, makna serta kandungannya. Contoh kalau kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas, di ayat terakhir atau di akhir ayat, yaitu huruf dal semua. Ayat pertama, qul huwallahu ahad. Nah, ahad, dal hurufnya yang terakhir. Yang kedua, Allahus Shomad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Itu kan semua dal semua. Nah, itu indahnya bahasa Al-Quran. Karena kan di Arab pun semuanya sama, pintar berbahasa, pintar bersyair, pintar berpidato. Itu termasuk ke dalam sifat-sifat baik dari orang Arab. Jadi banyak kebaikannya seperti halnya pemberani, terus dia pintar bersyair, pintar berpidato, terus dia pintar memuliakan tamu atau menghormat tamu. Itu termasuk ke dalam sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang Arab. Nah, selanjutnya yang kedua dari Khulafaur Rasyidin itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari Bani Adi ini. Itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memang asalnya dari kalangan kafir Quraisy. Tapi pada suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, dikarenakan dulu yang termasuk dedengkot Quraisy ataupun tokoh-tokoh Quraisy yang paling ingin membunuh Rasul ada dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Nah, Rasulullah berdoa kepada Allah bahwa salah satu di antara mereka semoga ada yang masuk Islam. Nah, akhirnya ada salah satunya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Nah, itu
berkat doa Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoanya, mohon salah satunya ada yang masuk Islam. Jadi Rasulullah mah tidak menginginkan semuanya, gitu, tapi salah satunya ada yang masuk Islam. Dan akhirnya alhamdulillah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan masuk Islamnya pun Umar bin Khattab dikarenakan beliau mendengar saudaranya membaca ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu Umar bin Khattab sangat membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuhnya. Dan pada hari kemudian beliau mendengar bahwa adiknya masuk Islam. Dengan rasa benci, dengan penuh kebencian, Umar pergi ke rumah adiknya, ingin membunuh adiknya supaya tidak masuk Islam. Kurang hayang kan, arek diamak. Datang ke rumahnya adik Umar bin Khattab. Nah, pada waktu Umar masuk, ternyata dipanggil tidak menyambut adiknya. Ternyata lagi membaca Al-Quran. Umar sudah mengacungkan pedang ingin membunuh adiknya, tetapi tatkala adiknya membaca ayat suci Al-Quran langsung bergetar tangannya sampai pedangnya pun jatuh ke bawah. Dan pada saat itu akhirnya Utsman merasa hatinya terenyuh dan ingin masuk Islam. Akhirnya beliau berkata kepada adiknya, antarkan saya ke rumah Muhammad. Itu kata Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab diajak ke rumah Rasulullah, dan pada saat itu beliau masuk Islam. Itu khalifah yang kedua. Dan khalifah Umar bin Khattab pun menjadi seorang khalifah itu ditunjuk oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sedang sakit, sebelum meninggal mengumpulkan para sahabat-sahabat 6 orang termasuk Umar bin Khattab, dan beliau mengatakan bahwa seandainya saya nanti meninggal, yang menjadi pemimpin harus Umar bin Khattab, gitu kata Abu Bakar. Dan para masyarakat atau rakyat Arab atau disebutnya para jamaah, para sahabat juga semuanya memilihnya adalah Umar dan Sayyidina Ali. Tapi dikarenakan usia Sayyidina Ali masih muda, masih di bawah Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar yang menjadi pemimpin atau khalifah. Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah seorang pemuda yang lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Utsman menjadi seorang khalifah yang ketiga. Nah, sebelum dilanjutkan lagi materinya, Ibu mohon kepada kalian untuk mengisi tugas dari Ibu. Coba bikin 3 kelompok. Nanti kalian isi dan bisa dikumpulkan ke Ibu. Ya. Untuk kelompok A coba kalian isi. Dan untuk pertanyaannya nomor 1, siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Kalian sebutkan. Dan selanjutnya, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Dan yang selanjutnya, yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, siapa saja? Yang
termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan itu nanti kalian kumpulkan ke depan. Dan untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan lagi, dengarkan yang ketiga tadi, yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini seorang pemuda yang tampan dan pemalu, bagus akhlaknya, punya akhlak yang terpuji, pemalu. Jadi bukan bukan suka malu-maluin, tapi ini pemalu. Sayyidina Utsman selain cakep dan mempunyai sifat pemalu, bahkan Rasulullah pun yang sudah memiliki akhlak terpuji, bahkan sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sudah dipuji oleh Allah, yang termasuk ke dalam puji qadim ala hadis. Rasulullah pun memuji kepada akhlaknya Utsman, selain tampan, pintar, dan pemalu. DP untuk bahasa Sunda, tawadhu, handap asor, itu sifat Utsman. Sampai-sampai Rasulullah menikahkan Utsman kepada salah seorang putrinya, yaitu siapa? Siti Zainab. Utsman nikah kepada Siti Zainab. Tidak lama kemudian Siti Zainab meninggal. Nah, setelah Siti Zainab meninggal, karena Rasulullah saking senang, saking suka sama Utsman, dinikahkan lagi kepada putrinya satu lagi. Siapa? Siti Ruqayyah. Satu pendapat ada yang menyebutkan menikahnya itu kepada Siti Ruqayyah, dan pendapat lain menyebutkan bahwa kepada Umi Kulsum. Itu Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman diberi gelar yaitu Dzunurain. Dzunurain itu yang mempunyai dua cahaya mata. Nah, itu karena menikahi putri Rasulullah dua. Setelah itu, putri Rasul yang dinikahi yang keduanya, Siti Ruqayyah, meninggal lagi. Kata Rasul, seandainya saya punya putri satu lagi, akan kunikahkan Utsman kepada putri saya, kata Rasul. Itu saking Sayyidina Utsman itu bagus akhlaknya terpuji, jadi Rasulullah sangat menyukai akhlak Utsman bin Affan. Jadi itu merupakan khalifah yang ketiga. Dan yang keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah dan juga menjadi menantu Rasulullah. Ini merupakan yang terakhir. Cuma ini memegang pemerintahan sebagai khulafaur rasyidin tidak sampai Sayyidina Ali sampai seumur hidup, karena masih menjabat Sayyidina Ali sebagai khalifah sudah datang Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu Bani Umayyah yang pertama. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini tentang khulafaur rasyidin, bahwa kita sebagai murid-muridah, sebagai siswa-siswi MA Al-Munawwar harus punya keteguhan satu di dalam iman dan keislaman kita. Iman Islam kita harus teguh, istiqomah, apalagi di dalam kita mencari ilmu, kita itu harus teguh, tidak boleh sering pulang ataupun mencari ilmunya cuma sebentar terus pulang. Itu. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam harus bisa berjuang memperjuangkan agama Islam dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan sifat kita, dan tidak boleh kita itu mempunyai hati yang membenci orang lain. Itu adalah sifat-sifat yang diberi contoh oleh Rasulullah dan langsung diajarkan kepada para sahabat Rasul, termasuk khulafaur rasyidin. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Semoga ada manfaatnya.
Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Akhir kata dari Ibu, undur makila wala tandur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.